Kembali lagi kita di Door to Door Study dengan saya Dr. Hulman Panjaitan SHMH, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia, sekaligus pengajar hak kekayaan intelektual. Dengan materi diskusi kita kali ini adalah sifat dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Mari kita mulai. Sifat dari hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan suatu hak yang timbul dari karya intelektual manusia, sehingga dia mempunyai sifat-sifat yang tertentu. Yang pertama, jangka waktu yang terbatas. Seluruh bagian-bagian dari hak kekayaan intelektual mempunyai jangka waktu yang terbatas, ya, masing-masing, apakah itu hak cipta, apakah itu merek, paten, desain industri, dan yang lainnya, itu mempunyai jangka waktu yang terbatas. Katakan misalnya topik kita adalah di bidang hak cipta, maka hak cipta itu jangka waktu perlindungannya adalah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Artinya dia mempunyai jangka waktu yang terbatas, ya. Merek misalnya sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual itu mempunyai jangka waktu yang terbatas, misalnya 10 tahun. Nah, yang kedua, hak kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. Apa artinya eksklusif? Yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemiliknya. Jadi dalam bagian-bagian hak kekayaan intelektual, misalnya hak cipta, orang lain tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat ekonomi dari hak cipta tersebut, kecuali atas izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Nah, jadi hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual disebut bersifat eksklusif. Penggunaan manfaat ekonomi hanya diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang haknya. Orang lain tidak mungkin mengambil manfaat dari hak tersebut tanpa izin dari si pencipta atau pemegang haknya. Nah, yang ketiga, sifat dari hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah bersifat mutlak. Nah, bersifat mutlak artinya dia dapat dipertahankan kepada setiap orang. Jadi tidak bersifat relatif. Kalau dia bersifat relatif, hanya dapat dipertahankan kepada sekelompok orang, ya. Nah, tetapi hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual sendiri sama dengan hak kekayaan intelektual yang lain, itu dapat dipertahankan kepada setiap orang, kepada semua orang itu bisa dipertahankan, ya. Nah, sebagai suatu hak kekayaan intelektual, maka sifat yang keempat adalah hak kekayaan intelektual itu merupakan hak kebendaan. Semua bagian-bagian dari hak kekayaan intelektual, apakah itu hak cipta, hak merek dan indikasi geografis, paten, baik paten sederhana maupun paten biasa, dia merupakan hak kebendaan. Nah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta secara tegas menyebutkan bahwa hak cipta itu adalah merupakan kebendaan bergerak yang tidak berwujud. Nah, artinya hak kekayaan intelektual adalah merupakan hak kebendaan. Nah, kembali kepada sifatnya yang ketiga tadi, sebagai bagian dari hak kebendaan, maka dia bersifat mutlak. Nah, kita tahu bahwa dalam buku kedua KUH Perdata tentang kebendaan atau vanzaken, itu sifatnya adalah tertutup atau mutlak, ya. Jadi setiap hak kebendaan dapat dipertahankan kepada setiap orang. Orang lain, semua orang harus mengakui dan menghargai kepemilikan dari hak kebendaan yang dimiliki oleh setiap orang tadi, ya. Nah, jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa hak kekayaan intelektual itu dapat diekspresikan sebagai suatu hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, lanjut, bagaimana hubungan antara hak kekayaan intelektual dan hukum-hukum lainnya?
Nah, dari segi ilmu hukum, ada beberapa ilmu hukum yang erat kaitannya dengan bagian dari hukum kekayaan intelektual. Ya. Hukum kekayaan intelektual sebagai bagian dari suatu hak kebendaan, yang pertama sekali, dia mempunyai hubungan yang sangat erat atau ketersinggungannya dengan yang pertama ilmu hukum perdata. Nah, yang kedua adalah ilmu hukum pidana. Dan yang ketiga sesungguhnya adalah ilmu hukum administrasi negara. Nah, bagaimana kaitan antara hak kekayaan intelektual dengan hukum perdata? Nah, hubungan atau ketersinggungan antara hukum kekayaan intelektual dengan hukum perdata, ada beberapa titik taut penentu atau titik taut primer yang menggambarkan bahwa sesungguhnya hak kekayaan intelektual itu adalah bagian dari hukum perdata. Yang pertama kita lihat dengan terminologi hak kekayaan intelektual. Nah, dengan terminologi hak kekayaan intelektual, maka sudah barang tentu hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan. Nah, hak kebendaan dalam struktur atau sistematika hukum perdata khususnya, sistematika menurut undang-undang, hak kebendaan itu ada di buku kedua hukum perdata yang berkaitan dengan hak atas benda atau vanzaken. Setelah buku pertama tentang orang atau van personen, buku kedua tentang benda atau vanzaken, buku ketiga tentang hukum perikatan atau van verbintenis, dan yang keempat, buku keempat adalah tentang pembuktian dan daluarsa atau bewijs en verjaring. Nah, itu terminologi atau indikator yang pertama, titik taut yang pertama yang menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah merupakan bagian dari hukum perdata. Nah, yang kedua, yang menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual itu erat kaitannya dengan hukum perdata adalah adanya gugatan ganti rugi di dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual. Nah, kita tahu bahwa sengketa-sengketa hak kekayaan intelektual itu adalah timbul pada umumnya dan merupakan sengketa-sengketa dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, ya. Nah, sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, gugatan perbuatan melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan orang yang karena perbuatannya tersebut untuk mengganti kerugian. Nah, dengan terminologi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 dan luarannya adalah ganti rugi, nah ini menunjukkan bahwa kekayaan intelektual itu ada dan erat kaitannya dengan lembaga-lembaga yang ada di dalam hukum perdata, ya. Nah, kemudian lembaga penyelesaian sengketa. Nah, lembaga penyelesaian sengketa untuk bagian-bagian hak kekayaan intelektual, apakah itu hak cipta, merek, indikasi geografis, paten, termasuk bagian-bagian yang lain dari hak kekayaan intelektual, misalnya perlindungan varietas tanaman, setiap sengketa diselesaikan di pengadilan niaga. Pengadilan niaga itu adalah suatu lembaga peradilan di peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perdata khusus. Nah, sehingga dengan penggunaan lembaga pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual, nah ini juga merupakan titik taut primer untuk menunjukkan bagaimana kaitan antara kekayaan intelektual dengan hukum perdata. Nah, yang kedua, bagaimana kaitan antara hak kekayaan intelektual itu dengan hukum pidana, ya. Nah, ada pasal dalam KUH pidana, ya, yaitu pasal 103 KUH pidana lama atau pasal 187 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, ya, yang menggambarkan suatu ajas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu lex specialis derogat legi generalis. Nah, apa kira-kira yang diatur dalam pasal 103 dan pasal 187 KUH pidana itu?
Nah, pasal 103 yang hampir sama bunyinya dengan pasal 187 KUH pidana itu menentukan kaidah hukum bahwa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam bagian-bagian umum dari KUH pidana itu tidak saja berlaku terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam tindak pidana khusus yang ada di dalam KUH pidana, tetapi juga berlaku untuk tindak pidana khusus di luar KUH pidana. Nah, misalnya apa yang diatur dalam pasal 1 KUH pidana terkait dengan ajas legalitas atau ajas nullum delictum nulla poena sine praevia lege punali. Nah, itu berlaku untuk tindak pidana yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Nah, salah satu contoh ya, kalau kita bicara pasal 113 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut undang-undang, maka ajasnya adalah ajas legalitas. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya. Jadi kalau tidak ada hukumnya, tidak mungkin ada pelanggaran hak cipta dan orangnya tidak mungkin dihukum. Jadi dia tunduk kepada ajas legalitas, ya. Sama halnya dengan ajas nasionalitas, ajas yang berkaitan dengan sistem hukuman atau sistem sistem hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hak kekayaan intelektual. Nah, itu semua diatur dalam bagian umum dari KUH pidana. Jadi ini berkaitan dengan ajas peraturan perundang-undangan, lex specialis derogat lex generalis. Nah, artinya ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Nah, jika dibandingkan, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, nah itu berkaitan atau merupakan suatu ketentuan yang bersifat umum, bersifat khusus jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini merupakan bagaimana kaitan antara hukum kekayaan intelektual dengan hukum pidana. Nah, berkaitan dengan sistem perlindungan terhadap kekayaan intelektual sesuai dengan teori-teori hukum yang ada dan dikaitkan juga dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagian dari apa yang kita sebut dengan perlindungan hukum dari kekayaan intelektual itu sendiri. Maka yang pertama kita melihat bagian-bagian hak kekayaan intelektual itu mempunyai sistem hukum yang berbeda terkait dengan perlindungan hukumnya. Cabang ilmu hukum yang lain yang erat kaitannya dengan hukum kekayaan intelektual adalah hukum administrasi negara. Nah, kenapa dengan hukum administrasi negara? Apa kaitan antara kekayaan intelektual dengan hukum administrasi negara? Nah, keterkaitan antara hukum administrasi negara dengan hak kekayaan intelektual adalah berkaitan dengan lisensi, ya. Nah, lisensi dalam hak kekayaan intelektual itu menurut hukum administrasi negara dia harus tercatat, ya. Lisensi atau pemberian izin yang berkaitan dengan penggunaan hak kekayaan intelektual, nah itu harus tercatat ya di Kementerian Hukum dan HAM, ya. Nah, penggunaan atau pencatatan lisensi di dalam Kementerian Hukum dan HAM ini menunjukkan adanya unsur hukum administrasi negaranya. Apalagi nanti kita berkaitan dengan adanya kewajiban untuk mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, ada satu ketentuan di dalam undang-undang, katakanlah undang-undang tentang merek yang menyatakan bahwa karena hak kekayaan intelektual itu adalah tunduk kepada hukum administrasi negara, maka ada izin-izin tertentu yang harus diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan keberadaan atau legalitas daripada hak kekayaan intelektual itu. Jadi ada sertifikat atau besiking yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sertifikat kekayaan intelektual.
Nah, misalnya di merek ada namanya sertifikat merek. Nah, sertifikat merek itu adalah keputusan atau basiking pejabat tata usaha negara di Kementerian Hukum dan HAM. Siapa yang menerbitkannya adalah Direktur Jenderal Merek. Ya. Nah, Direktur Jenderal Merek yang menerbitkan sertifikat merek, nah itu adalah basiking atau keputusan pejabat tata usaha negara. Nah, ilmu hukum lain yang erat juga kaitannya dengan kekayaan intelektual adalah ilmu hukum internasional. Nah, kita tahu bahwa salah satu sumber hukum positif di hukum kekayaan intelektual adalah hukum internasional. Banyak kaidah-kaidah hukum internasional, banyak kaidah-kaidah khususnya konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional yang sampai dengan sekarang diakui sebagai sumber hukum positif dari kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek, ya, maupun di bidang hak cipta. Ya, ada sejumlah konvensi-konvensi internasional yang sampai dengan sekarang itu masih merupakan sumber hukum positif di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta, hak merek, paten, dan bagian-bagian hak kekayaan intelektual lainnya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada diskusi kita berikutnya, yaitu jangka waktu perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, kita tahu tadi seperti di awal kita sampaikan bahwa salah satu sifat dari hak kekayaan intelektual itu adalah bersifat terbatas. Tadi kita sebutkan semua bagian-bagian dari hak kekayaan intelektual itu mempunyai jangka waktu yang terbatas, ya. Tidak ada hak kekayaan intelektual tidak ada yang berlaku selamanya, ya. Nah, kita contohkan misalnya hak cipta. Hak cipta itu mempunyai jangka waktu yang terbatas, yaitu seumur hidup si pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah meninggal dunia. Jadi itulah jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemilik hak cipta. Nah, beda lagi dengan pemilik hak terkait. Untuk pelaku pertunjukan maupun produser rekaman suara, jangka waktu perlindungannya itu adalah 50 tahun sejak dipublikasikan. Nah, kemudian untuk lembaga penyiaran sejak disiarkan itu jangka waktu perlindungannya adalah 20 tahun. Nah, jadi masing-masing dia mempunyai jangka waktu yang terbatas. Demikian juga misalnya merek. Merek itu mempunyai jangka waktu perlindungan 10 tahun, paten juga 10 tahun untuk paten sederhana, dan paten biasa adalah 20 tahun. Demikian juga dengan desain industri yang jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun, ya. Tata letak sirkuit terpadu itu juga 10 tahun. Perlindungan varietas tanaman untuk tanaman-tanaman yang semusim misalnya adalah 20 tahun. Nah, jadi intinya semua bagian-bagian hak kekayaan intelektual mempunyai jangka waktu yang terbatas. Nah, hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dengan bagian-bagian hak kekayaan intelektual lainnya, seperti khususnya paten dan merek. Kalau paten dan merek itu masih bisa diperpanjang, ya, masih bisa diperpanjang. Jadi paten sederhana, ya, paten sederhana dan paten tidak dapat diperpanjang. Tetapi kalau dia merek itu dapat diperpanjang. Jadi 10 tahun pertama kemudian bisa diperpanjang 10 tahun berikutnya. Nah, ini bedanya dengan paten tadi, ya. Nah, maupun untuk hak cipta. Jadi setelah lewat 70 tahun setelah si pencipta meninggal dunia, maka ciptaan itu akan menjadi milik umum, ya, tidak lagi hilang hak eksklusifnya karena dia sudah menjadi milik umum. Nah, kemudian kita lanjut kepada bagaimana sih ancaman hukuman dari apa yang kita sebut terhadap pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual, ya. Nah, ancaman hukuman, ya, dari pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual itu sesungguhnya berbeda, ya. Ada ancaman hukumannya di atas 4 tahun, ada ancaman hukumannya di bawah 4 tahun, dan dia merupakan delik aduan. Nah, artinya delik aduan, jika tidak ada orang yang mengadu, maka tindak pidana di bidang pelanggaran hak kekayaan intelektual tidak dapat diproses, ya. Beda dengan delik-delik biasa yang pada umumnya diatur di dalam KUH pidana, ada atau tidak ada orang yang mengadu, yang penting ada orang yang melaporkan,
Nah, penyidik dalam hal ini pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan untuk memulai proses penyidikan untuk menentukan seseorang bersalah apa tidak. Nah, ini jadi ini dari segi ancaman pidananya. Nah, kemudian saudara-saudara, nah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang perdata, tadi sudah kita sebutkan bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang perdata adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata itu intinya menentukan kira-kira bahwa setiap orang yang karena perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang tersebut wajib untuk mengganti kerugian bagi orang yang mengalami kerugian. Itulah kira-kira inti dari pasal 1365. Nah, pasal 1365 inilah yang kita sebut sebagai gugatan-gugatan perbuatan melawan hukum yang unsurnya ada unsurnya yang pertama adalah adanya perbuatan, dan yang kedua unsurnya adalah kesalahan, dan yang ketiga unsurnya adalah kerugian, dan yang keempat unsurnya adalah adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan, ya. Nah, apa yang diatur dalam pasal 1365 sesungguhnya itu dapat kita sebut sebagai gugatan perbuatan melawan hukum dalam arti yang sempit, ya. Nah, dengan Ares Hokrat tanggal 31 Januari tahun 1919, kita mengenal ada namanya aliran perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Nah, inilah yang sekarang diterapkan oleh para pengadilan dalam praktek peradilan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung ketika mengadili perbuatan-perbuatan melawan hukum. Jadi tidak hanya mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata, tapi juga sudah mengacu kepada keputusan Hokrat tanggal 31 Januari tahun 1919. Nah, menurut keputusan Hokrat tanggal 31 Januari tahun 1919 itu, maka pengertian hukum itu sudah termasuk hukum yang tidak tertulis. Pengertian hukum yang tidak tertulis itu ya termasuk namanya kepatutan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau dia hanya mengacu pasal 1365 KUH Perdata, hukum itu hanya ditafsirkan sebagai bagian dari hukum yang tertulis. Nah, tetapi dengan putusan Hokrat tanggal 31 Januari tahun 1919 itu, pengertian hukum itu sudah dikualifikasi sebagai hukum yang tidak tertulis, termasuk kepatutan dan kepantasan yang ada di dalam masyarakat, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagian yang terakhir yang merupakan diskusi kita adalah sistem perlindungan yang diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual. Nah, dalam teori hukum kekayaan intelektual, ya, dan peraturan perundang-undangan normatif yang mengatur bagian-bagian dari hak kekayaan intelektual itu sendiri, kita mengenal ada dua sistem perlindungan hukum yang dianut. Yang pertama, sistem perlindungan hukum berdasarkan sistem deklaratif. Dan yang kedua, sistem konstitutif. Nah, kalau dengan sistem deklaratif, ya, maka suatu bagian hak kekayaan intelektual itu timbul karena penggunaannya, ya, timbul karena penggunaannya. Jadi bukan pendaftaran yang mengakibatkan bagian-bagian hak kekayaan intelektual itu menjadi sesuatu hak, ya. Beda dengan sistem perlindungan hukum yang didasarkan kepada sistem konstitutif. Nah, menurut sistem konstitutif, ya, suatu hak kekayaan intelektual itu baru dilindungi kalau dia didaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pendaftaran itulah yang menimbulkan haknya. Nah, dalam bagian-bagian hak kekayaan intelektual, maka misalnya hak cipta itu adalah bagian dari hak kekayaan intelektual yang tunduk kepada sistem deklaratif. Jadi hak cipta itu sudah dilindungi sekalipun tidak dilakukan pendaftaran. Hak cipta sudah dilindungi sejak dia dilahirkan, ya, dan mempunyai wujud real, ya. Nah, sedangkan sistem yang bagian-bagian hak kekayaan intelektual yang menganut sistem konstitutif adalah misalnya paten dan merek. Paten dan merek tidak mungkin dilindungi kalau tidak dilakukan pendaftaran, ya. Nah, itu yang mengakibatkan bahwa pendaftaran itulah yang menimbulkan haknya. Jadi, dia bersifat konstitutif. Nah, ini barangkali saudara-saudara yang bisa kita sampaikan, ya, di dalam bagian diskusi kita kali ini. Nah, kita akan lanjut kepada sesi berikutnya
Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah menyaksikan dan mendengarkan diskusi kita. Kita lanjut dalam episode berikutnya, dalam pertemuan berikutnya di Door to Door Study. Terima kasih, Tuhan memberkati.